Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Esa dalam mata pelajaran IPS. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas materi mengenai pemahaman lokasi melalui peta. Tahukah kamu apa itu peta? Ya, betul. Peta adalah gambaran permukaan bumi pada suatu bidang datar dan diperkecil dengan menggunakan skala. Pada peta terdapat sejumlah informasi yang menyertainya. Kalian harus mampu membaca peta agar dapat memperoleh berbagai informasi yang dibutuhkan. Nah, bagaimana memperoleh informasi pada sebuah peta? Yuk kita simak mind map berikut ini. Sebuah peta terdiri atas beberapa komponen penyusunannya. Komponen penyusunannya terdiri atas judul peta, skala peta, orientasi utara, simbol peta, garis koordinat, inset, legenda, dan sumber peta. Untuk lebih jelasnya, kita bahas sama-sama ya. Yang pertama, judul peta. Judul peta menunjukkan isi suatu peta. Sebagai contoh, peta Provinsi Bali. Nah, itu yang dimaksud dengan judul peta. Yang kedua, skala peta. Skala peta menunjukkan perbandingan antara jarak di peta dengan jarak sesungguhnya di lapangan. Skala peta dibagi menjadi dua. Yang pertama, skala angka. Skala angka berwujud perbandingan angka. Misalnya, 1 berbanding 400.000. Sehingga skala angka tersebut dibaca 1 cm di peta sama dengan 400.000 cm di lapangan. Yang kedua adalah skala garis atau grafis. Skala grafis adalah skala peta yang berbentuk garis dengan ukuran tertentu. Sebagai contoh, skala grafis tersebut dibuat skala angkanya, maka skalanya adalah 1 berbanding 400.000. Berarti 1 cm di peta berbanding 4 km di lapangan. Yang ketiga adalah orientasi utara. Biasanya, sebuah peta memiliki orientasi arah utara. Bentuk orientasi ditunjukkan oleh simbol berbentuk panah dengan bentuk yang bervariasi. Yang keempat adalah simbol peta. Simbol peta adalah tanda khusus pada peta yang mewakili objek yang dipetakan. Tujuan simbol peta adalah untuk memudahkan pengguna peta dalam membaca dan memahami isi peta. Yang pertama, simbol titik. Simbol titik pada peta dapat beragam bentuknya. Simbol titik dapat berupa lingkaran, bujur sangkar, segitiga, dan lainnya. Sebagai contoh, bisa dilihat ya gambarnya. Yang kedua, simbol garis. Simbol garis dapat digambar dalam berbagai bentuk dan ukuran ketebalan. Ketebalan garis dapat diatur sesuai dengan kaidah perpetaan. Simbol jalan biasanya berupa garis kontinu atau tanpa putus-putus dengan ketebalan sesuai dengan kelas jalannya. Untuk lebih jelasnya bisa disimak ya gambar berikut ini. Dan yang ketiga adalah simbol warna. Simbol warna digunakan pada peta dengan aturan tertentu. Tidak sembarang warna dapat digunakan untuk objek-objek tertentu karena ada aturan perpetaan. Misalnya, warna perairan seperti sungai, danau, dan laut diberi warna biru. Jalan diberi warna merah dan lain-lain. Yang keempat adalah simbol area. Objek yang digambar pada peta biasanya berupa ilustrasi dari objek yang ada di lapangan. Komponen peta yang kelima adalah garis koordinat. Garis koordinat adalah garis hayal pada peta berupa koordinat peta dalam bentuk garis lintang dan garis bujur. Selanjutnya, inset. Inset merupakan peta kecil yang ada pada suatu peta untuk menunjukkan lokasi daerah yang dipetakan di antara lokasi lainnya yang lebih luas. Selanjutnya adalah legenda. Legenda menunjukkan keterangan semua objek yang ada atau muncul pada muka peta. Pada legenda inilah seorang pembaca peta akan mengetahui tentang objek yang ada pada wilayah yang dipetakan.
Yang terakhir adalah sumber peta. Sumber peta menunjukkan orang atau lembaga yang membuat peta. Dari sumber peta inilah diperoleh informasi untuk pembuat peta, sehingga bisa dinilai kualitas peta yang dihasilkannya. Nah, itu dia komponen-komponen yang ada pada peta. Setelah menyimak mind map tadi, kalian sudah tahu kan komponen-komponen apa saja yang ada pada peta? Untuk lebih jelasnya, silakan simak gambar berikut ini. Nah, itu dia mengenai komponen-komponen yang ada pada peta. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Tetap semangat belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.